27과 어디가 아프십니까? Yorobun, otoke jenisnya Jaltini Shicho. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya, walaupun sekarang corona lagi menyerang Indonesia. Wah, nggak kerasa ya, udah lama banget aku absen bikin video tentang standar buku IPS topik. Nah, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang aku mau bahas bab 27. Sebelumnya sorry kalau banyak suara gangguan ya, namanya juga di kampung. Jadi harap maklum ya. Nah, di bab 27 ini target pembelajaran adalah berbicara tentang syarat, tanya jawab, tentang gejala penyakit. Nah, untuk tata bahasa kita akan belajar tentang emyon dan biep semnika dan biep semnida. Untuk kosakata kita akan pelajari kosakata yang berhubungan dengan rumah sakit dan pengobatan. Lalu untuk informasi dan budaya kita akan belajar tentang informasi layanan kesehatan dari pusat pekerja asing. Nah, seperti biasa, biar nggak terlalu panjang akan saya bagi dalam 2 part ya. Yang ini adalah part yang pertama. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung dengarkan Tewa Il. 대화 1. 투한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. 투한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. Nah, sekarang kita bahas yuk apa yang dipercakapkan oleh Rihan dan Tuan. Di sini pertama Rihan nanya, Tuan sih, konen ke we kreo? Tuan, konen itu maksudnya jalannya. Ke konen ke maksudnya hal berjalannya we kreo. Kenapa jalannya seperti itu? Lalu dijawab sama Tuan, palmoki cum apayo, pergelangan kaki saya sedikit sakit. Lalu si Rihan ngomong lagi, palmoki pin ko aneh. Palmoki pin ko aneh. Oh, kayaknya pergelangan kakinya terkilir ya. Pali, 병원에 가보세요. Pali, cepet. Silakan pergi ke rumah sakit. Lalu si tuan nanya, 이 근처에 병원이 있어요? Di sekitar sini ada rumah sakit. Lalu dijawab sama si Rihan, 지하철역 근처에 weigaga 있어요. 지하철역 근처에 di sekitar stasiun kereta bawah tanah Chongyong Weigaga 있어요. Ada rumah sakit ortopedi atau rumah sakit untuk tulang ya. Lalu dijawab sama Tuan, Neil 아침에도 아프면 가볼게요. Akan pergi kalau masih sakit juga sampai besok. 고마워요. Terima kasih ya. Demikianlah percakapan antara Rihan dan Tuan. Nah, semoga jelas ya. Sekarang kita dengarkan percakapannya lagi lalu jawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 투한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. 투한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. Nah, udah denger kan? Sekarang kita lihat yuk pertanyaannya. Yang pertama, Tuanan 어디가 아파요? Tuan, sakitnya di mana? Pertanyaan nomor 2, 정형 외과가 어디에 있어요? Ortopedi ada di mana? Nah, gampang ya pertanyaannya. Selamat mengerjakan. Ini dia jawabannya. Gimana? Bener apa salah?
Nah, sekarang kita masuk ke dalam kosakata 1 owi 1 yaitu tentang Byungwon, rumah sakit. Yuk, sekarang kita cari tahu apa sih kosakata yang berhubungan dengan rumah sakit. Yang pertama di sini ada negwa. Negwa itu artinya bagian penyakit dalam. Jadi rumah sakit bagian penyakit dalam ya, itu negwa. Selanjutnya ada Jonghyang Weigwa, itu bagian ortopedi atau tulang. Lalu ada Cigwa. Cigwa itu klinik bagian gigi, Cigwa. Lalu ada Angwa, itu klinik bagian mata, Angwa. Lalu ada Ibi Inhugwa. Ibi Inhugwa itu klinik bagian THT, tenggorokan, hidung, dan telinga. Lalu ada Pibugwa. Pibugwa itu bagian kulit ya. Lalu ada Sanbu Ingwa. Sanbu Ingwa itu bagian kandungan, ginekologi. Lalu terakhir ada Soagwa. Soagwa itu klinik bagian anak. Nah, demikianlah tadi kosakata yang berhubungan dengan rumah sakit, yaitu kebanyakan jenis-jenis klinik ya yang ada di rumah sakit. Nah, sekarang ini kita ada latihannya, tinggal lihat gambar dan cocokkan dengan yang sesuai. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk tata bahasa yuk. Di sini ada emyon. Nah, emyon ini dipakai untuk mengekspresikan syarat kalimat yang ada di belakang. Bisa dilekatkan pada kata kerja maupun kata sifat. Seperti biasa, cara pemakaiannya kalau emyon itu dipakai untuk kata kerja yang beraran dengan konsonan. Contohnya, ikta dan yang dibuang tinggal ikka menjadi ilgemyon. Contoh lain misalnya, anta. Anta dan yang dibuang tinggal an, tambahkan emyon menjadi anjemyon. Lalu myon dipakai untuk kata kerja yang beraran dengan vokal atau konsonan real. Contohnya manada. Manada dan yang dibuang tinggal mana, tambahkan myon menjadi manamyon. Lalu ada salda dan yang dibuang tinggal sal, tambahkan myon menjadi salmyon. Nah, simpelnya myon ini bisa diartikan kalau atau jika. Nah, sekarang biar lebih paham kita lihat contoh kalimatnya yuk. Contoh yang pertama, 아이가 어제부터 열이 많이 나요. 아이가 anaknya 어제부터 mulai kemarin 열이 많이 나요, demam tinggi atau panas. Lalu dijawab, 아이가 아프면 소아과에 가보세요. Nah, dibilangnya 아이가 아프면 kalau anaknya sakit, 소아과에 가보세요. Silakan coba pergi ke klinik anak. Nah, di sini ada 아프면 ya, kalau sakit atau jika sakit. Contoh yang kedua, 감기에 걸렸어요. Saya kena flu, saya terserang flu. Lalu dijawab, 약을 먹으면 괜찮아질 거예요. Kalau minum obat akan sembuh atau akan baik-baik saja. 이 약을 드세요. Silakan minum obat ini. Nah, untuk tata bahasa myon ini, ketika melekat pada stem kata kerja tidak beraturan biep, seperti cupta, dopta, mepta, dan lain-lain, maka dia akan berubah menjadi u kan. Nah, jadinya di sini nanti dia menjadi misalnya cupta, jadinya kan cuu. Nah, baru tambahkan myon menjadi cuumyon. Dopta jadinya tou menjadi toumyon, dan mepta menjadi meumyon. Ini udah pernah saya bahas tersendiri kok tentang kata kerja tidak beraturan biep. Jadi kalian bisa lihat ya di video-video sebelumnya. Sekarang kita masuk contoh ya, misalnya 더우면 에어컨을 켜세요. Kalau panas silakan nyalakan AC. Contoh selanjutnya, 사무실이 춥네요. 춥네요 ya, 사무실이 춥네요. Kantornya dingin ya. Terus dijawab, 추우면 kalau dingin 문을 닫을까요? Maukah saya tutup pintunya? Contoh terakhir, 음식이 매우면 kalau makanannya pedas, 말씀하세요. Silakan ngomong. Maksudnya ngomong ya kalau makanannya pedas gitu. Nah, demikianlah pembahasan emyon yang bisa diartikan jika atau kalau. Tenang aja, saya juga udah pernah bahas ini tersendiri di video-video sebelumnya. Jadi kalian cuma tinggal cek-cek aja di video-video lama saya, biar lebih paham lagi. Kalau udah lebih paham sih, bagus ya. Nah, berikut contoh latihan tentang emyon. Silakan dikerjakan, tinggal mengubah kata kerja yang di dalam ini dalam bentuk myon. Di sini juga ada kunci jawabannya, tapi kalian kerjain dulu ya, baru lihat kunci jawabannya. Selamat mengerjakan. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. 다음에 또 만나요. 안녕.